Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Rifli Harun gitu ya. Ketemu lagi sama saya di channel Ferry Amsari. Kali ini tamu kita sangat luar biasa. Sudah lama tidak ketemu. Henry Satrio. Ya. Gimana Mas kabarnya? Oke. Oke, itu doang. Yang perlu ditanya kabar tuh Erlangga, bro. Kalau gue sih oke-oke aja. Dia yang kurang oke ya. Nggak tahu, makanya kan kita perlu tanya juga kira-kira Pak Erlangga gimana. Saya ingin ngobrol panjang lebar kali tinggi lah Ya. Dengan Mas Hensat. Ya. Pertama soal situasi politik yang kayaknya runyam juga ya, terutama soal pilkada DKI Jakarta. Bacaan Mas Hensat kan menarik tuh soal Anies, PKS, Nasdem. Ya kan dari awal kan saya juga udah bilang Mas Ferry bahwa saya nggak ketemu alasannya kenapa Anies Baswedan mesti dibuka kartunya sama rezim. Jadi kalau kemudian per hari ini dia belum dapat tiket, itu nggak kaget saya. Jadi memang ya begitu kondisinya. Sebagai orang yang tidak berpartai, kemudian menggantungkan nasib ya. Ya memang akhirnya dia menunggu nasib juga. Sekarang kan dengan PKS yang nampaknya akan menarik diri, ya makin kecil aja kemungkinan dia maju kan. Masa seorang Anies tidak terfikirkan dia bakal terombang-ambing begini? Saya yakin Mas Anies memikirkan itu. Mikir ya? Cuma rezim juga lebih mikirin itu. Dari Prabowo Jokowi lebih mikirin itu. Jadi kan ya kondisinya seperti sekarang akhirnya yang kita lihat. Jadi sama sekali nggak kaget. Dan sekarang kan berarti artinya kalau menurut saya selain PDI Perjuangan mungkin Mas Anies bisa berharap pada PKB. Karena kan hubungan dia dengan Caimin kan bukan hanya sekedar dekat ya. Tapi pernah berjuang. Tapi kalau kemudian PKB juga say no. Habis ya memang nggak ada lagi gitu. Tapi PKB sendiri cukup di Jakarta? Enggak, sama PDI lah. PKB kan 10 kursi ya. PDI masih PDI mau? 15. Kalau menurut saya koalisi atau kerjasama PDI Perjuangan dengan PKB itu jauh lebih memungkinkan ketimbang kemarin kita mengharapkan PDI Perjuangan dengan PKS. Oke. Tapi kan kondisinya bukan biasa-biasa lagi ya sejak terjadinya malam minggu ala Erlangga gitu ya. Jadi perpolitikannya menjadi tidak biasa gitu. Jadi pada saat sebelum terjadi Erlangga itu saya masih punya berani memprediksi bahwa PKB mungkin akan berkomunikasi dengan Prabowo, dengan Jokowi, kemudian bekerja sama dengan PDI Perjuangan untuk Anies Baswedan. Tapi setelah kejadian malam minggu Erlangga itu makin kecil kemungkinan Anies Baswedan. Jadi kalau menurut saya sih ya nanti para pendukungnya Anies yang mesti legowo juga kalau jagoannya nggak bisa maju ternyata. Apa sih yang menakutkan dari Anies Mas? Orang kalah di Pilpres kemarin. Yang menakutkan dari Anies itu yang memahami itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi mungkin. Jadi mungkin dia melihat sosok Anies ini bisa menjadi batu sandungan atau minimal lawan tanding lagi melawan Pak Prabowo atau Mas Gibran nanti. Walaupun saya yakin dalam situasi seperti ini kemudian ada proposal masuk ke Anies, Anies iya aja pasti. Untuk sementara ya. Untuk sementara sih oke aja dia. Justru kan pertanyaannya sekarang selain Ridwan Kamil mau siapa? Kalau kemudian PKB benar bekerja sama dengan PDI Perjuangan misalnya, siapa yang akan didorong oleh PDI Perjuangan? Apakah nama-nama yang memang sudah beredar saat ini seperti Pak Ahok, atau ada nama-nama lain yang juga akan didorong oleh PDI Perjuangan di Jakarta seperti misalnya Rano Karno atau nama-nama lainnya lagi gitu. Nah itu yang kita mesti lihat. Karena kalau memang misalnya ada Ridwan Kamil atau Kaesang di sisi Kim dan kemudian melawan kota kosong, menurut saya sebaiknya hal itu tidak terjadi ya. Kota kosong potensial di Jakarta. Loh ya kalau kemudian PKB-nya bergabung dengan Kim Plus itu kan berarti PDI Perjuangannya sendirian.
game plus ya. Ya nggak apa-apa Mas Ferry kok kelihatannya aduh gitu. Ya kalau lawan kotak kosong ngapain? Apa yang mau kita coblos Mas? Ya coblos kotak kosong juga boleh. Boleh. Tapi kan sedih demokrasi kita tidak memilih, tapi harus memberikan pelajaran ke calon. Saya tuh kalau setiap kali Mas Ferry sedih, saya berdoa supaya elit politik juga punya kesedihan yang sama. Dengan GR sendiri sedih sendiri. Iya karena mereka kan yang diberikan keleluasaan ya. Makanya kalau memang 0% itu tidak setuju oleh elit politik, nextnya itu harusnya ada batas atas. Jadi 20% sampai berapa? 40%. Jadi kalau udah 40% nggak boleh nambah lagi. Sama kayak pilpres lah ya. Gimana? Mau tidak mau harus tercipta calon saingan kan. Ya gitu ya. Jadi jangan kemudian hanya satu diborong bareng terus disisain kotak kosong. Karena kalau kotak kosong di Jakarta tuh sebuah daerah yang mayoritas pemilihnya adalah rasional. Itu kemenangan bisa di tangan kotak kosong tuh. Iya kayak Makassar ya. Iya. Dan kalau di Jakarta kotak kosong beredar, walaupun ini pilkada serentak, beredar isu bahwa pemenang di Jakarta kan kotak kosong. Tuh di daerah lain yang ada kotak kosong ya bisa menang kotak kosong juga. Ngikutin ya. Iya. Tapi sebagai pegiat demokrasi dan politik, sedih nggak Mas dirimu? Oh bukan saja sedih ya. Jadi menurut saya ini sudah bencana yang terjadi. Bencana demokrasi terjadi karena rakyat tidak didengarkan suaranya. Dirimu itu kan jago memberikan analogi soal hal-hal begini. Kasih dong satu analogi yang menarik untuk menjelaskan fenomena ini. Kalau di TikTok jago tuh saya lihat. Kalau di YouTube hebat sih ya. Pernah mikir. Saya analogi udah lama nggak ketemu dia serius begini. Analogi apa kotak kosong? Ya kan kalau di apanya itu kan dia bisa ya nggak hanya kotak kosong, peristiwa politiknya dianalogikan. Makanya kan begini. Nasib Anies kan saya lihat di TikTok ada. Gini, misalnya Anies itu kan paling tinggi elektabilitasnya. Sekarang Ridwan Kamil menurut Kompas kan kalau saya tidak salah 18%. Kaisang 1%. 18 tambah 1 19%. Masa iya mau dilawan kotak kosong? Iya. Kan kotak kosongnya lebih gede. Iya. Jadi kalau mau lawan kotak kosong itu dia harus minimal 50% lah minimal. 60% 70% itu bagus gitu. Baru oke dia lawan. Iya, baru oke dia lawan. Tapi kalau cuma belasan persen gitu lawan kotak kosong kan itu insulting intelijensia warga di tempat itu, di daerah itu. Menghina kecerdasan warga. Iya, jadi misalnya lagi di daerah lain ada elektabilitasnya masih 3%. Kemudian borong partai, akhirnya bisa jadi kotak kosong. Yang elektabilitasnya tinggi nggak bisa maju. Lah masa kayak gitu? Jadi makanya itu fenomena borong partai itu harus dihentikan. Tapi ini kan juga sekaligus menunjukkan betapa dikjayanya keluarga dan dinasti Jokowi. Walaupun penasihat sekaliber Hensat untuk kepentingan publik juga nggak didengar, tetap diabaikan. Ya penting karena menang. Ya karena memang dia begitu ya. Ya ini siapa nih? Yang tadi Mas Ferry sebutkan itu. Gak mau sebut namanya. Jadi alergi sekarang nyebut Jokowi. Bukan tentang itu, tapi bagaimana dia harusnya dia kan sudah mendapat kesempatan menjadi pemimpin negeri. Harusnya nextnya adalah sebagai negarawan gitu. Okay. Kalau negarawan itu adalah menyampingkan kepentingan pribadi demi bangsa dan negara. Menyampingkan kepentingan dirinya dan keluarganya demi bangsa negara. Nah ini kan sampai hari ini kan belum diperlihatkan gitu. Memang dia tidak melanggar undang-undang. Memang dia tidak melanggar aturan. Tapi kalau bahasa Tempo itu adalah melegalkan cara-cara yang tidak demokratis untuk demokrasi gitu. Nah kira-kira begitulah. Menghalalkan yang haram. Itu gimana ya? Maksudnya? Om. Syekh dia dipanggil itu gimana lihat dia. Itu menghalalkan yang haram itu benar nggak? Itu gimana sih maksudnya? Ya dia sedang minta petunjuk dan hidayah nih. Susah. Itu kan ya halal haram. Ya, beda. Dua hal yang tidak bisa digabung. Iya, itu kan ngakali kehalalan dari cara-cara haram itu kan tetap aja haram gitu. Oh iya, itu tidak terjadi di demokrasi kita. Nggak tahu ya gimana ya. Jadi menurut saya ya
Kalau kemudian kita mengharapkan Pak Jokowi menjadi negarawan yang sesuai dengan apa yang Mas Ferry perhitungkan sebagai seorang negarawan, itu agak sulit. Karena Pak Jokowi itu sebagai negarawan memiliki rumusan negarawannya sendiri. Jadi menurut Pak Jokowi negarawan itu yang kayak gini gitu. Ya udah nggak apa-apa juga. Negarawan itu adalah ayah yang baik. Ya, bisa begitu. Ya nggak apa-apa kan, itu juga dia tidak melanggar apa yang terjadi di masyarakat kan, karena masyarakat tahu persis bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu ada lagunya tuh ya. Ya, jadi coba dong satu. Harta yang paling berharga. Ya gitulah. Dia kalau nggak disuruh nyanyi, disuruh nyanyi ragu. Ya gitulah kira-kira. Jadi menurut saya siapa yang bisa menghentikan Pak Jokowi? Siapa? Prabowo. Oh. Karena sekarang tuh Pak Prabowo memegang di pundaknya itu. Dia banyak rakyat meletakkan berbagai harapan di pundak Pak Prabowo. Pak Prabowo. Termasuk saya juga. Apa yakin nih ya akan ada pilihan berbeda? Saya yakin sekali kalau Pak Prabowo itu sesuai dengan kata sahabat saya Ahmad Dhani ya. Pak Prabowo itu akan jadi presiden yang lebih hebat dari Pak Jokowi. Mungkin itu juga Pak Jokowi deg-degan. Karena Pak Prabowo bakal jadi lebih hebat nih, akan seperti apa gitu. Harus diposisikan anak menantu di mana-mana supaya mengimbangkan Pak Prabowo ya. Mungkin tujuannya adalah menyelamatkan supaya punya posisi setelah dia tidak ada posisi. Jadi bisa hidup lah. Mungkin lupa ya pada saat itu juga dulu sebelum jadi presiden kan anak-anaknya juga bukan siapa-siapa. Yes. Tapi nampaknya lupa ya. Tapi kalau menurut saya sih transisi itu ya kita bisa berharap bahwa setelah Pak Jokowi selesai, Pak Prabowo bisa menjadi presiden yang lebih baik. Itu memang harus begitu. Karena kan kehidupan harus lebih baik gitu ya. Kalau ternyata kekuasaan Pak Jokowi tetap dominan karena kebetulan anaknya wapres, menantunya nanti akan jadi gubernur di sebuah kota besar di Sumatera, lalu anaknya mungkin akan jadi gubernur DKI Jakarta karena sudah ada tulisan Kaisang for Jakarta 2024 2029 DKI Jakarta, padahal DKI sudah bukan Jakarta lagi kan. Saya nggak yakin ya, karena Pak Prabowo itu sudah lama sekali kan menunggu momen pembuktian bahwa dia akan jadi presiden yang baik gitu. Dan menurut saya sih buat Pak Jokowi nggak usah takut juga, rakyat Indonesia tuh baik-baik sama mantan presiden. Nggak pernah juga kan? Nggak pernah juga kita nyalain mantan presiden kan. Jadi kalau Pak Jokowi selesai, ya rakyat Indonesia pasti akan menghormati dia. Terutama influencer yang sudah diajak kemana-mana kan pasti tetap akan menghormati Pak Jokowi. Itu aneh banget ya. Influencer. Apa komentar lu soal influencer? Iya kan influencer yang diajak ke IKN itu kan katanya sultan. Masa sultan dibayarin negara? Kan dia tajir ya. Komentar lu lebih lucu lagi soal kok cuma sehari 2 hari. Iya, maksudnya dia tinggal di sana gitu ya, produksi di sana. Berapa lama kira-kira patutnya supaya mereka bisa merasakan bahwa kota ini sudah layak untuk dihuni? Kalau menurut saya mereka harus ada di sana hingga keluarga Pak Jokowi juga pindah ke sana. Jadi kan gini ya Pak ya. Tampaknya serius. Walk the talk ya. Jadi pemimpin itu kan harus bisa mencontohkan ya. Oke. Kalau di sana itu kan kita juga mesti tahu gimana kehidupannya gitu. Di mana beli berasnya, di mana airnya gimana. Terus misalnya nih air nggak keluar tuh tukang pompa udah ada belum di sana tuh? Mereka mandi gak ya? Iya kan gini loh bos. Misalnya, pasokan air sudah oke misalnya, kata menterinya Pak Jokowi. Terus tiba-tiba nggak oke, kita komplainnya kemana? Atau ngebetulinnya mesti kemana nih gitu. Jadi jangan lupa tuh dibawa juga tukang pompa ke sana. Iya. Misalnya begitu ya satu hal. Itu kan hal-hal kecil ya. Misalnya nih, tiba-tiba listrik mati. Biasanya kan kita kalau listrik mati, hal pertama yang harus kita lakukan kan cari lilin kan. Nah ini yang jual lilin sudah ada atau belum? Kalau lilin juga butuh korek. Nah yang jual korek sudah ada atau belum? Kalau di kampung saya lampu strongkeng.
Ya bolehlah itu juga. Tapi kan itu juga butuh korek kan. Iya. Itu kan sesuai dengan jokes bapak-bapak itu kan. Apa tuh? Kalau Anda masuk goa, kemudian ada obor dan lilin, yang mana yang akan Anda pilih? Kalau masuk goa ada obor dan lilin, yang mana yang Anda pilih untuk menerangi kegelapan di goa itu? Itu kan jokes bapak-bapak tuh. Kenapa obor? Salah. Yang harus Anda pilih adalah korek. Karena tanpa korek nggak bisa nyalain obor, nggak bisa nyalain lilin. Bapak-bapak banget. Jadi kalau di dalam kegelapan terus milih obor dan milih lilin tapi nggak punya korek, percuma bos. Iya. Itu yang harus diingat gitu. Jokes ini cocok untuk Pak Jokowi. Kan sudah bapak-bapak. Oh, iya. Jadi memang kalau influencer itu ya untuk nyeritain aja, oh ini udah bagus, ini udah oke gitu. Terus kan serangan baliknya itu kan Mas Hensat begitu karena nggak diajak gitu. Iya. Memang nggak diajak kita kan? Ya memang nggak diajak dan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga soalnya. Iya gitu. Kan kayak misalnya saya diajak mau gimana, orang ada sidang uji mahasiswa kan berapa tuh. Kasian dong. Nasib kan, mereka ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa kan harus diutamakan. Gitu. Apalagi yang S1 kasihan betul ya. S2, S3 apalagi. Masih ngajar? Masih Pak. Nggak tersinggung, nggak diajak sebagai ilmuwan kampus. Malah intelektual kampus kan harusnya lebih dipercaya dong sama pemerintah. Waktu jadi aktivis kampus sih sering nggak mandi ya. Jadi siap sih sebenarnya di IKN. Oke. Tetapi ya ngapain jauh-jauh, kan enak yang peradabannya sudah tumbuh. Itu apaan? Ya sampaikan dong. Nggak, maksud gua nggak usah dipaksa lah. Kalau emang belum siap ya udah gitu. Tapi gua lihat itu yang rumah makan Padang itu ya. Oh, istana itu udah dikasih lampu, itu udah bagus betul. Oh iya. Berarti tukang listriknya jalan. Enggak bos. Lu aja yang cemburu. Enggak, emang kan di sana itu nanti tinggal di mana ya? Semuanya tinggal di istana tuh gimana sih? Enggak, itu kan mau ada relawan datang ya 500 sama 1000 tuh habis itu tinggal di mana? Enggak tahu. Yang jelas mau disewa semua. Tinggal di hotel di sana, mobil sudah ada 1000 kan? Iya, itu kan 2 jam ya dari Samarinda kalau saya nggak salah tuh. Berarti mereka tidurnya di hotel Samarinda. Iya, terus nanti pas perayaan baru ke sana. Terus jam 7 mulai, jam 9 selesai, istirahat siang, balik lagi sore penurunan situ lagi. Ya, nanti balik lagi malam. Sambil menikmati bunyi jangkrik. Terus selesai acara itu gimana? Dia stay atau tetap di Samarinda? Iya, mungkin sehari lah ya. Gimana, masih kalau gitu ada bisnis bagus tuh di sana. Apa tuh? Bisnis sih. Hah? Apa tuh? Iyalah. Apa tuh? Misalnya kan kita nyawain korek. Itu juga penting tuh. Itu kayak jalan ke Lebaran macet-macet, gini ya. Nyawain ini ya. Jadi gini lah, ini jangan salah tangkap juga. Ini kan sudah diputuskan oleh negara bahwa akan ada ibu kota negara. Yes. Ya saya sih akan dukung-dukungnya, namanya kita rakyat kan, ya kita dukung. Tapi ya tolong dipersiapkan dengan baik dan gak usah dipaksa juga. Yang penting adalah bagaimana rakyat Indonesia lebih sejahtera. Kenapa? Menurut saya kalaupun itu belum jadi, paling 2 hari 3 hari lah diomonginnya kan. Habis itu Pak Jokowi kan memang kepuasan tinggi ya, baik lagi rakyat gitu. Jadi gak usah 70, terlalu 80 kepuasan. Iya, kalau menurut saya sih gitu, gak usah terlalu dipaksakan. Dan Pak Prabowo juga kalau nggak ke IKN juga nggak apa-apa, dia bisa upacara di sini. Tapi kan kalau IKN itu kan sejahtera rakyat, minimal bisnis korek kan. Iya, tapi kan nggak ada yang beli. Kalau relawan yang 500 sama 1000 orang itu pulang, berapa tuh koreknya? 1.500. Itu yang udah siap apa sih? Sekolah udah ada belum sekolah? Belum lah. Sebetulnya kalau mau ya, ya masa Pul, ya kalau mau ya. Itu kan dalam sebuah daerah tuh kan ditentukan oleh retailnya kan. Oke. Sebetulnya tuh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari Madura, yang punya warung Madura itu di sana dulu. Madura si Alwi bukan Gus Ipul. Itu ke sana dulu. Ke sana dulu. Supaya kalau ada apa-apa
warungnya ada gitu. Oh, lah orang Padang kok nggak diajak? Kan warung. Kan warung Madura. Padang kan rumah makan. Oh gitu, beda ya? Beda. Ya, oke. Gini Pak ya, ini Bapak bisa ajarin juga. Orang Padang ke sana buka restoran Padang. Ya, itu istana itu udah kayak warung Padang kok. Ini Bapak mau buka restoran Padang. Yes. Beli bahan-bahan dari mana Pak? Kan hutan Pak. Enggak, kalau warung Madura belum ada, Bapak mau beli telur di mana? Oh iya, jadi dimulai dulu dengan warung Madura dulu. Sehingga baru buka nasi Padang. Ya. Beras Madura perak nggak? Oh kalau beras Pak, itu dari Kalimantan Utara menurut Deddy Sitorus tuh enak-enak berasnya. Perak ya? Jadi bisa didatangkan juga dari Kalimantan Utara. Beras itu enak tuh katanya berasnya. Jadi udah ahli dia soal ibu kota. Iya ya, kok tiba-tiba gue kepikiran ya macam-macam gitu ya. Lu perhatian kali sama Jokowi sebenarnya batin lu batin Jokowi. Gue perhatian gue sama Jokowi karena sayang kan ini uang negara sudah dihamburkan. Itu kalau misalnya nih kita berandai-andai, gue nanya sama lo deh. Misalnya Soeharto masih ada, apa yang akan dilakukan Soeharto untuk membuat daerah Penajam Pasir itu jadi hidup kira-kira sebagai ibu kota, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Soeharto? Kan dia akan melakukan imigrasi pasti kan? Ya. Imigrasi. Terus apalagi yang dikirim ke sana tuh ya? Apa ya? Kebun sawit. Susah juga Pak. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Jadi memang orang Padang tadi nggak lagi. Ya gini Pak, lu buka restoran Padang di sana yang beli siapa kan? Kalau nggak ada juga. Orang Madura. Ya, berapa lama? Misalnya gini nih. Ke Samarinda dulu. Iya. Beli ayam Samarinda. Iya. Beli tunjang segala Samarinda. Iya. Beli pokoknya kalau nggak ke Samarinda ke Balikpapan lah. Lah cocok. Itu mau jual berapa kira-kira? Oh iya. Udahlah kita nggak usah ngomongin IKN lah. Itu biarkan IKN itu kita serahkan kepada Pak Prabowo melanjutkan ya. Ya Pak Prabowo tuh melanjutkan yang apa juga. Melanjutkan studi juga melanjutkan itu Pak. Pak Prabowo mau nggak ya kira-kira? Kalau menurut saya mungkin dia akan melakukan studi lanjutannya. Studi lanjutkan dibaca lagi ya. Ya. Cocok atau tidak ya. Tapi kan enak tuh Pak Prabowo di IKN, anak Pak Jokowi tetap di aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Kan sudah cocok pembagian tugasnya. Ya janganlah, kalau menurut saya Prabowo lebih baik di Jakarta tetap. Tetap ya? Karena fasilitasnya kan lengkap di Jakarta. Masa presiden susah kan nggak bisa dong. Ya gitu. Kan lebih enak kalau anak Pak Jokowi di pusat kan komposisi dinastinya akan tetap terasa kental. Iya itu gue tahu. Hari ini sidang kabinet pertama di IKN. Cuma kan yang datang ke sana menteri. Yang datang ke sana presiden. Ya. Pertanyaannya itu bukan hari pertama sidang di kabinet pertama di IKN. Berapa hari mereka ada di sana? Kalau ikut-ikut sehari ya gaya-gayaan doang ya. Tahu Bumi Wiladatika Cibubur? Wah. Tempat kemahnya Pramuka. Iya. Di sana juga bisa. Sidang pertama kabinet. Kalau ingin merasakan suasana hutannya. Ya. Di sana juga bisa. Terus kan habis itu pulang lagi kan? Pak ini kabinet bukan korwil Pak. Iya ini kan sebetulnya sama aja kayak OSIS ya. OSIS itu kan kalau mau pelantikan kan biasanya pergi dulu Cibubur tuh kalau Jakarta tuh. Iya. Di gojok habis itu pulang. Ya kan? Semua happy, semua bahagia setelah itu pulang. Ah ini kan sama nih kan. Oh kita berangkat diminta presiden, ya berangkatlah mereka. Semuanya disiapkan. Makan, minum, air, AC semuanya ada. Setelah itu kan staff-staffnya juga pada datang ke sana 2 hari 3 hari gitu. Tiba-tiba sinyal hilang kan repot semua mereka tuh langsung kalau sinyalnya nggak ada. Nggak kalau ya gini sih nggak apa-apa. Oke. Kami telah melakukan sidang kabinet pertama di IKN. Yes. Sejarah itu. Saya saat lu bayangin dalam buku-buku sejarah dibaca sidang kabinet pertama di IKN. Ya terus ada dioramanya. Di masa Pak Jokowi diorama. Iya dibikin diorama dong. Iya. PKI dong. Enggak. Diorama sih ada-ada aja. Ya. Ya udah terus apa maksudnya sih?
Lo ngasih tahu itu apa maksudnya? Hari ini sidang kabinet pertama di IKN. Kasih tahu perspektif bahwa Pak Jokowi itu betul-betul serius di IKN dan proses administrasi ketatanegaraan sudah terjadi. Oh, jadi pelan-pelan move ke IKN. Iya, berlahan-lahan. Oke. Tetapi ya sehari 2 hari. Ya. Jadi kalau dilihat sih sebenarnya apa yang dilakukan dan capaian-capaian Pak Jokowi secara politik top, Mas. Apa tuh? Ibu kota belum jadi, seolah-olah jadi, kerja di sana. Pilkada DKI bisa diatur, dikelola. Nah barusan kemarin partai besar tiba-tiba mundur, walaupun termasuk 3 besar pemilu. Itu ya? Ya. 2 besar ya, bukan 3 besar. 2 besar ya. Berhasil tapi mundurkan diri tanpa alasan. Ya ini kan Menko-nya Pak Jokowi. Menko. Itu dia ikutan dong pastikan ke IKN kan? Rapat sidang kabinet. Harusnya. Ikut dong. Harus dong. Udah beredar kok videonya, Iya, dia iya. ada. Itu Bagus dong. Gimana tuh ya pas tatap muka sama presiden ya? Ya bukan perasaan Pak Jokowi, perasaan Pak Erlangga yang sedang ditunggu orang. Sebetulnya tuh yang menarik tuh bukan itu. Nah, Perasaan Pak Erlangga ketemu sama orang-orang yang bakal desas-desusnya menggantikan dia tuh. Oh, Macam Pak Bahlil, Agus Gumiwang gitu kan. Gimana tuh yang ngeliat itu ya? yang lebih enak lagi melihat bagaimana perasaan orang melihat Hensat, seorang analis politik tulen, ternyata di hari ini berbaju kuning. Itu. Oh ya nggak apa-apa juga kalau itu mah masalah stok baju kan. Adanya bukan itu bukan support Pak Erlangga. Bukan. Kalau support kan biasa kalau di sepak bola pakai pita hitam. Oh, misalnya. Tanda berdekat. Ya, itu kan. Nggak, tapi ini kalau sudah pindah ke case-nya Erlangga, ada pendengar radio bertanya ke saya begini. Emang kenapa sih Mas Hensat? Kenapa kita mesti peduli terhadap gonjang-ganjing pergantian yang terjadi di Golkar gitu ya? Saya bilang karena satu, Erlangga sudah mengkomunikasikan kesegeraan yang tidak bisa ditunda. Harus malam minggu saya mundur. Iya. Terus kan dia bisa abis sidang kabinet itu di sana dia ketemu sama presiden kan. Diumumkan presiden hari Minggu tapi berlaku Sabtu ya. Ya itu dia. Presiden saya izin nanti sepulang saya dari IKN saya akan mengundurkan diri. Iya. Tunggulah rapat. Sebagai ketua umum Golkar. Karena enak tuh. Iya. Tapi ini kan wacana di publik tuh segera gitu. Makanya kemudian terjadi gonjang-ganjing. Nah balik lagi ke pertanyaan pendengar radio itu, saya jawab bahwa kalau ini partai yang lebih kecil dari Golkar, itu mungkin nggak sekeras ini goncangannya. Karena Erlangga sudah memunculkan kesegeraan dan bisa mengakibatkan ketidakstabilan politik yang terjadi. Kalau ketidakstabilan politik terjadi, ketidakstabilan ekonomi juga bisa terjadi. Jadi efeknya bisa kemana-mana. Apalagi yang dihantam Menko Perekonomian ya. Menko Perekonomian. Jadi ini tuh nggak bisa dianggap remeh. Gonjang-ganjing yang epicentrumnya itu ada di Erlangga. Tapi apa analisa Mas Hensat yang terjadi di belakang itu? Dinyatakan berhasil 102 kursi. Iya. Dari ribuan kursi di kabupaten kota provinsi. Tapi tiba-tiba mundur tanpa diketahui musababnya. Iya kan yang bisa bikin mundur akhirnya kan orang yang lebih besar dari Golkar kan, atau kekuatan yang lebih besar dari Pak Erlangga? Yang lebih besar dari Golkar. Ya penguasa negara lah. Karena ketergesaannya itu ya yang membuat kita tuh bertanya-tanya kenapa kemudian. Padahal Desember juga ya. Desember juga dekat juga gitu ya. Ini kan mungkin dia. Dulu Tempo menganalisa itu Mas. Apa? Di sekitar terbitan 4 bulan yang lalu majalah Tempo. Yang menjelas upaya istana mengganggu pengurusan Golkar. Itu terbukti dong kalau dia anggo-anggo juga. Dia kalau yang sensitif itu dia agak bijaksana. Ya. Jawab dong. Ya. Ya itu yang terjadi ya. Ya nanti kita tunggu aja sebenarnya jadi ketua umum itu bapaknya apa anaknya gitu kan. Oh.
Tapi Anda kayak sudah puas saya jawab itu? sudah puas. Tapi kan kalau bapaknya jadi ketua umum itu kayak downgrade gitu. Jadi presiden tiba-tiba jadi ketua umum. Salah. Oh salah ya. Gak gitu ngelihatnya. Kalau bapaknya ketua umum, artinya dia itu selevel sama anak bungsunya. Ketua umum PSI ya. Ya, saya nggak ngomong gitu ya. Anda langsung menerjemahkan seperti itu. Ya, Memang anak Anda tuh bungsunya ya ketua umum cerdas. Kan saya nggak ngomongin itu. Tapi dia mungkin obsesinya adalah setara dengan Ibu Mega. Oh, mimpi beliau ya. Ya, setara dengan Pak Prabowo. Dan juga jangan-jangan memang ingin setara dengan AHY. Kok ketawa? Iya betul kan? Iya. Pak Aye kan ketua umum juga. Ya. Jadi menarik juga ya pilihan-pilihan Pak Itu Jokowi. kalau anaknya yang sulung ya, saya nggak nyebut nama ya, dari tadi pemirsa ya, bapak-bapak pasukan itu juga saya nggak nyebut ya. Ya, anak sulung Pak Jokowi siapakah namanya, tebak? Oh saya nggak nyebut nama sama sekali. Sebut di bawah ini. Anak sulungnya ketua umum, anak bungsunya juga ketua umum. Itu kalau anak sulungnya ketua umum di mana? Misalnya anak sulungnya ketua umum, kemudian anak bungsunya gue ketua umum. Itu pileg itu gimana terjadi ya? Maka akan terjadi tuh. Anak lawan anak gitu ya. Ya. Versus. Tapi kan lebih enak konsolidasi. Kalau pilkada mereka bisa gabung. Belum tentu. Belum tentu ya. Belum yakin tentu. banget. Ya belum tentu Cuman jadi kan maksudnya. Belum tentu jadi. Jadi yang usah sana. Jadi balik lagi ke isu Golkar ini sebenarnya gonjang-ganjingnya itu lebih ke kestabilan politik sih. Dan saya yakin sang ayah itu pasti akan bilang loh itu kan bukan saya dong. Itu kan internal partai politik. Gitu. Iya. Terus nanti orang-orang di sekitarnya yang suka pembela-pembela itu pasti akan bilang tunjukkan buktinya. Pak Jokowi. Apa intervensi dari sang ayah ke partai Golkar? Kalau Anda tidak ada buktinya, tidak ada data, jangan asal bicara. Bicara berdasarkan data, bosan gak sih lo? Bosan. Kalau ngomong ketemunya begitu lagi orang, begitu lagi. Padahal gitu. faktanya sudah terlihat. Iya gitu. Coba terus balik lagi ke situ gitu. Kayak misalnya apa buktinya ada intervensi sang ayah mengubah aturan yang disahkan di MK? Apa buktinya? Anda jangan mengada-ngada. Kalau bicara berdasarkan data dong. Pamannya kan gitu memutus juga atas dasar keadilan. Gitu, nggak ada buktinya ada intervensi. Jadi jangan bicara. Iya kan kadang-kadang kalau udah begitu kan kita malas yang ngomong ya. Kayak kita tuh nggak pinter gitu. Dianggap bodoh aja. Kan beliau yang pintar. Terus dia bilang kan kalau udah begitu kan diam aja kan. Nggak bisa nunjukkan buktinya ya. Makanya Anda jangan sembarangan ngomong gitu kan. Ya kan ada jurus khas beliau. Apa itu? Ya jangan tanya saya. Iya tanya parpol benar udah. Iya tanya parpol. Sama dengan buat undang-undang tanya DPR. Nah ini ya kita lihat ya. Kalau kita bicara Golkar kan ini salah satu partai modern ya. Yang menurut saya tuh punya kemampuan defense ya. Self defense itu luar biasa. Jadi antibodinya Golkar nih sudah berkali-kali diacak-acak nih partai malah makin kuat. Kurang besar apa digoncang setelah Pak Soeharto tidak lagi menjadi presiden? Tetap masih berdiri. Nah ini sekarang ini kita lihat nih. Goncangan ini bisa nggak kemudian meruntuhkan partai sebesar Golkar? Tapi ada informasi tadi pagi bahwa Pak Luhut seolah-olah mendukung Pak Erlangga. Ya karena tidak boleh Golkar diganggu-ganggu. Oh video itu beredar jauh sebelum Erlangga mengundurkan diri. Bapak makanya update medsos. Iya. Jadi jangan sok-sokan bicara cuma nggak ada update medsos. Ya, mohon maaf. Itu jadi malu. Tapi kan nggak mungkin berubah sikap itu. Buat Anda yang sudah jadi subscribernya Bang Ferry, belum terlambat. Segera pindahkan jadi subscriber Henry Satrio. Ya. Karena lebih update informasi. Itu udah lama bos. Tapi kan kok berubah kan nggak mungkin berubah. Enggak. Menurut saya sih Pak Luhut itu menjaga Golkar sedemikian rupa supaya memang tetap eksis dan ada.
Gitu, kamu tuh jangan ngobrol aja. Woi, ini dengerin. Ini Anda informasi. ini mendapatkan kesempatan langsung live di hadapan kita nih malah kayak ngobrol. dosen-dosen ya. Aduh. Jadi kalau cuman kan ini ada semacam gambaran ya di dalam faksi di Golkar bahwa tabiat Jokowi itu cocok dengan Golkar yang pernah dikelola quote and quote oleh rezim Soeharto. Iya, saya setuju dah. Singkat analisa lo mah. Enggak ada, udah gue setuju tuh. Cocok ya. Ya, kalau buat orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari situ, maka dia akan bilang begitu. Oh, oke. Oh, cocok nih Pak Jokowi dengan budaya, ciri khas dan nyawa Golkar gitu. Oh, gitu ya. Pak Jokowi kan ngomong gitu tuh. Ditanya ke Hensat kan gue setuju aja. Setuju. Nah, mungkin dengan Golkar begitu adalah kesempatan Golkar kembali ke tampuk kekuasaan. Sebab selama ini Golkar tidak pernah jadi pemenang utama lagi semenjak pemilu pasca reformasi. Ya. Jadi cocok. Ya kalau emang Golkar maunya begitu ya kita sih mau bilang apa? Kasih dong analisa yang menarik, analogi yang menarik. Buat apa, kalau Pak? di channel gua langsung miskin. Buat begitu apa? di channel lu? Wah, buat apa kita kasih analisa panjang kali lebar, Pak? toh intinya sama. Intinya begitu-begitu aja, Pak. Kan males ya. Kita tuh ngomong ini itu ternyata ya terima kasih sudah dipercaya. Udahlah. Tapi kan jadi ngeri demokrasi kita, partai politik kita, pemilu. Ya Anda kalau ngeri dengan demokrasi kita semakin buruk, bukan ya bikinlah itu dirty vote selanjutnya lah. Anda kan sudah jelas-jelas pejuang demokrasi. Saya dan teman-teman buat dirty vote karena sering berdiskusi dengan Hensa. Ya, terinspirasi. Jadi demokrasi memang terancam, Mas. Kalau memang benar ya ada intervensi dari pemerintah. Ya Pak Erlangga kalau benar desas-desusnya ada intervensi, ya memang kalau kita sih pengennya diomongin aja ke publik, tapi kan pasti Erlangga Hartarto punya pertimbangan termasuk untuk menyelamatkan partai. Menyelamatkan partai, menyelamatkan diri sendiri karena ada ancaman atau ada faktor lain. Kalau menurut saya sih pembelajaran ya, bahwa ketum-ketum lain juga tidak mungkin terbebas dari ancaman seperti Erlangga ini. Malam minggu tiba-tiba mengundurkan diri gitu, apapun alasan. Padahal sudah dimenangkan, sudah ini support segala macam, tetap saja dihantam ya. Iya, dia sudah. Padahal hal yang sama pernah dihantam juga kan sebelum pilpres dan pileg. Iya, tapi yang ini nih, menurut saya ini lebih smooth. Jadi hantamannya itu tidak dipecah, tidak dibelah Golkarnya. Tapi Erlangga tuh langsung. Sebenarnya tuh dua ya yang membuat ini jadi misteri. Yang pertama adalah kenapa harus segera malam minggu itu mundur, diumumkan hari Minggu. Kemudian yang kedua kata-kata demi stabilitas dan soliditas partai kalau saya nggak salah ya. Bicara begitu dia. Nah itu kan berarti memang ada usaha-usaha yang ingin memecah Golkar, ingin membuat Golkar tidak solid. Tapi ada yang menarik dari tagline beliau, mengutip Mars Golkar. Apa? Semoga Allah menyelamatkan, Tuhan yang Maha Esa menyelamatkan Partai Golkar. Dari apa ya? Ya dari godaan setan yang terkutuk Pak. Ya. Ya itu. Setan mana Pak? Ya mungkin ada ya, tapi kan ya sudah lah. Gitu kan. Ini saya baru berapa menit sini saya merinding Pak. Nggak merinding ya. Tapi saya ketawa itu. Ya. Tahan dia nggak ketawa itu dahsyat dia ini memang. Karena saya nggak pengen bikin masalah Pak. Tapi kalau setan itu kan cukup di istighfar aja. Iya Pak, makanya kan Astagfirullahaladzim. Lari setannya. Ya. Enggak Pak, itu ada ayat kursi segala sih sebetulnya. Woy, kalau lu yang hafalannya bagus ya. Ya, ayat kursi. Jadi menurut saya ya begitu Pak. Ini sudah lama nih kelihatannya. Enggak. Kita masih lanjut. Enak. Ini jadi kalau dilihat apa yang terjadi, lu sudah menganalisa soal pilkada, soal partai, IKN dan segala macam.
ini tumpuan ke depan demokrasi kita di apa ya? Gini ya, ini kalau kita bicara Erlangga ya. Erlangga kan melakukan banyak hal. Memang dia sempat ada beberapa hal menurut saya tepat. Artinya tepat itu membuat dia sebagai ketua umum independen dan menyelamatkan partai. Contoh misalnya, dia ragu. Kenapa kemudian Ridwan Kamil harus dipindah ke Jakarta? Padahal dia suaranya besar Jawa Barat. Sebagai pemimpin partai benar dia mempertahankan itu. Kenapa kemudian dia tetap mendorong musyawarah jeksah di Sumatera Utara daripada Bobi Nasution? Karena sebagai ketua umum partai, ya dia memang harus begitu. Mengutamakan kader. Atau misalnya bagaimana dia mempersilahkan Airin Rahmidiani di Banten yang sudah didukung oleh Pak Prabowo sebagai gubernur tadinya pada saat pemenangan itu tetap menjadi gubernur Banten. Kan dia ya benar, dia sebagai ketua umum partai politik dia harus begitu, Pak. Tapi kan nampaknya firmnya dia sebagai ketua umum partai politik ini mengganggu beberapa orang atau sebagian orang ya, sehingga memang harus ada langkah-langkah yang akhirnya terjadilah peristiwa malam minggu itu. Malam minggu dia tanda tangan, kemudian minggu mengumumkan. Nah, sebetulnya independennya Erlangga Hartarto dalam melaksanakan atau memimpin partai ini harus diacungi jempol, dan menurut saya itu juga yang membuat Luhut Binsar Panjaitan ini mendukung Erlangga Hartarto. Berada di kubunya Erlangga. Tapi Pak Erlangga kan sudah ngalah untuk kasus Sumatera Utara, dia sudah ngalah semua, Pak. Ridwan Kamil juga pun oke ke Jakarta. Airin tetap dijaga walau sama dia. Jadi sebetulnya dia sudah melakukan banyak hal juga, dan terutama jasanya untuk Prabowo dan Mas Gibran besar ya. Gitu kan, kita juga waktu itu pernah membahas di sini kan, bagaimana dia langsung mengatakan bansos Pak Jokowi segala macam gitu-gitu. Menurut dia sih besar. Jadi kalau kemudian kita bingung, saya yakin dia juga bingung, Pak. Ya, sudah kasih jasa, tampil di MK, ubah komposisi partai semua di pilkada. Wah, jadi tapi nggak selesai ya, haus juga ini. Ya mungkin memang permintaannya dia harus mengundurkan diri gitu, supaya untuk nanti selanjutnya orang yang menginginkan partai kursi ketua umum itu bisa merasa dirinya punya partai gitu. Kan mungkin juga yang sutradaranya yang membuat Erlangga mundur ini kan juga melihat bahwa ya dia belajar dari Anies lah ya. Sampai sekarang tuh goncang-gancing, mau jadi ini nggak bisa, mau jadi itu nggak bisa karena bukan kader partai. Bisa juga tuh Pak Erlangga dan Pak Anies buat klub ya. Apa tuh? Mantan korban titit. Nah, gitu. Klub. Cocok kan? Cocok. Kalau ada korban lagi gabung di klub itu, cocok tuh. Asik tuh Mas, inisiasi dong. Klub mantan korban titit klub. Bagus tuh Mas. Siapa lagi kira-kira ya? Calon. Jadi nah kalau boleh berimajinasi Mas Ensa, kalau seandainya Pak Jokowi atau anak beliau di Partai Golkar memimpin, atau siapapun yang nanti akan memimpin Golkar, kira-kira skema politik kita akan seperti apa? Golkar akan tetap kuning lah, itu satu. Artinya memang jati diri Golkar itu masih ada. Kemudian yang kedua, Golkar udah sering Pak diginin, tapi dia tetap dia tetap berada di tatanan tidak jauh-jauh dari 3 besar gitu. Bahkan kehilangan mahkota, dia pernah menjadi juara pada saat zaman Bu Mega menjadi presiden bahkan. 2004 ya? Iya, 2004 itu dia juara. Kembali lagi supremasinya. Jadi kalau menurut saya sih goncang-gancing ini sebentar aja. Kemudian akan terpilih besok kan Selasa ini akan terpilih PLT-nya. Siapa kira-kira yang akan meneruskan sampai Munas nanti ya? Pak Agus, Pak Bahlil. Ada Pak Agus, Pak Bahlil, Pak Agus, Pak Bahlil, siapa lagi ya? Ya siapa lagi? Ya itu banyak lah namanya ya. Pak Luhut masih bisa. Ya boleh aja kalau Pak Luhut mau mah. Kalau gitu. Mau. Banyak lah yang sebetulnya tapi mau. Pak Jokowi kan belum mendaftar jadi kader partai. Ya dia. Syarat jadi ketua kan harus 5 tahun. Ini aturannya lewat apa? ADART.
MK aja bisa berubah bos. Udahlah. Gak usah dibahas itu peraturan-peraturan itu gampang banget. Apalagi levelnya cuma ADART partai. Kecil lah ya. Iya kecil. Nah wah dahsyat juga ini. Indonesia ke depan tanpa ada analisa hensat. Karena semua sudah diamankan termasuk para. Iya karena ya inilah saya kan pernah mengatakan bahwa inilah era demokrasi siasat. Menjurus jahat dan bisa jahat. Wes, ini asik. Menurut Hensat, era demokrasi siasat menuju jahat, menjurus sesat dan menuju bisa jahat dan bisa jahat. Sungguh tidak sehat. Yang bisa membuat demokrasi tidak lagi hebat. Weh asik. Demikian kata Hensat. Untungnya di berbagai kesempatan tetap Hensat mengatakan mari tetap semangat. Asik. Ada lagi nggak belum sebutin? Lu semangat betulan atau kecewa? Ya. Lu belum kelihatan bahagia dari tadi dengan situasi begini? Semangat tapi. Semua orang menunggu 20 Oktober ya apa yang akan terjadi. Oh di sana ya. Tidak-tidaknya terbangun gairah baru rakyat Indonesia. Dan saat itu terjadi ya Hensat di belakang Prabowo lah. Karena saya yakini bahwa seorang nasionalis seperti Pak Prabowo pasti akan membawa negaranya ini menjadi negara yang lebih hebat. Sesuai dengan apa keinginan dia bahwa Indonesia akan menjadi macan Asia nantinya. Gue tuh ngelihat banyak orang berpendapat membangun harapan dengan Pak Prabowo karena Pak Jokowi tidak bisa diharapkan lagi. Ini coba membangun harapan saja, memupuk harapan, atau karena apa sebenarnya? Ya waktu Pak Jokowi naik kan kita juga mengharapkan Pak Jokowi bisa membawa itu kan. Iya. Maka harapan itu harus segera diletakkan Pak. Yakin 20 Oktober akan ada harapan baru atau malah makin solid tuh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ya makin sulit nggak Pak, makin solid juga nggak apa-apa, asal Indonesia lebih baik. Kan ada lagunya tuh ya, bagaimana Pak Prabowo memberikan kita pelajaran. Untungnya bumi masih berputar. Bapak nggak tahu kan? Nggak tahu. Untungnya lagunya tua-tua dan aneh-aneh. Ku tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Nah, lagu itu baru loh kalau Gen Z kayak saya memahami itu Pak, lagu Gen Z itu. Ya pasti nggak didengar Pak Prabowo dong. Ya makanya ini saya sampaikan ke Pak Prabowo kan channel ini ditonton Pak Prabowo kan. Oh iya. Kalau nggak ditonton apa gunanya saya di sini? Tapi ya menarik ya kalau memang terjadi perubahan begitu Pak Prabowo berkuasa, ada banyak perbaikan yang dilakukan. Iya saya yakin itu kok. Saya yakin ada perbaikan gitu ya. Tapi kemana-mana pendukung Pak Prabowo juga dekat dengan Pak Jokowi, gimana? Ya itu kan karena mereka nggak tahu kehidupannya gimana lagi gitu. Jadi tadinya dia dukung Jokowi. Iya. Terus kemudian dia Pak Prabowo maju di 2019. Wah disikat segala macam pokoknya wah enggak gitu. Terus tiba-tiba 2024 dia ikut Pak Prabowo gitu. Kalau gue jadi Pak Prabowo takut gue sama orang kayak gitu. Ini nggak jelas nih orang maunya apa sih? Siapa salah satunya? Ya banyak lah sebutin aja kan gampang tinggal Mas Budi. Tinggal tunjuk saya nggak menyebut nama. Pokoknya begitu tuh. Gua pernah ada diskusi sama Mas Budiman Sujatmiko. Dia bilang apa? Jadi salah satu hostnya bertanya ke gua di sebelahnya Mas Budiman. Apa yang terjadi dengan demokrasi kita? Terutama pilihan Mas Budiman Sujatmiko berlabuh ke Pak Prabowo. Nah, apa dia bilang? Gua yang ditanya. Nah, terus lo bilang jawab, inilah yang disebut sebagai sindrom Stockholm. Apa itu? Korban mencintai pelaku penculikannya sendiri. Terus Budiman Sujatmiko jawab apa? Terserah mau sindrom Stockholm, mau sindrom ini, pokoknya Pak Prabowo, bla 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 bla. Ya dia kebingungan men. Dia kebingungan dia. Kalau Kenapa dia bingung? Ya ternyata menurut saya dia tidak seindependen itu hidupnya gitu. Tadi saya pikir dia independen. Orang paling keren di 98 itu Mas. Iya.
Aku masih ingat dia pakai ikat kepala, berkacamata, badan krempeng. Dia gua rasa nggak ingat lagi tuh tema-tema itu. Tapi itu sejarah penting di bangsa kita kan. Ya tapi ya udahlah, Pak Prabowo ini kan Pak Prabowo udah menang ya. Disitulah kita meletakkan harapan. Kalau kita tidak meletakkan harapan pada pemimpin yang baru, justru menurut saya salah kita. Karena pemimpin baru itu jangan-jangan memang cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat kita untuk bisa berubah. Bagaimana kalau kita harus juga menyadari pemimpin kita itu tidak hanya presiden, tapi ada wakil presiden juga? Ya mudah-mudahan presiden kita tetap sehat. Sebab kalau presiden kita sakit, ya kita obatin lah. Lah, kalau sakitnya parah? Jangan sampai dong, kita doain supaya tetap sehat. Lah, kalau dia sakit berdasarkan konstitusional harus sakit? Enggak Pak, dia sehat Pak. Gak mau lu diganti Wapres? Bisa dong, boleh dong, itu hak konstitusional dia dong. Ya terserah ya, cuma saya sih mendoakan Pak Prabowo sehat. Kita harus doakan rame-rame ya. Seandainya kalau sakit berhalangan tetap, maka kan secara konstitusional harus diganti jadi presiden. Nah, sebutkan nama-nama calon wakil presiden. Kalau wakil presiden naik jadi presiden dan harus memilih 2 orang nama. Nggak akan terjadi tuh Pak. Coba please lah. Ada dong. Saya percaya sehat. Mas Gibran adalah wakil presidennya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo adalah presiden Republik Indonesia Pak. Dan wakil presiden adalah pimpinan di wilayah aglomerasi. Iya kali ya. Kok gak ikhlas betul sama Mas Gibran? Mas Gibran juga pemenang. Bahwa Pak, di antara Pak Prabowo itu ada Mas Gibran. Iya Pak. Boleh dinafikan. Iya bahkan. Dan secara konstitusional jabatan wakil presiden bisa menjadi presiden. Iya bahkan Mas Gibran itu adalah bagian dari strategi Pak Prabowo jadi presiden Pak. Oh dari strategi Pak Prabowo. Bukan dari strategi Pak Jokowi memposisikan Mas Gibran. Enggak. Pak Prabowo menggunakan Mas Gibran untuk jadi presiden Pak. Kok Anda ragu? Ini sekali pertama saya melihat Anda ragu menjawab. Iya, karena saya nggak tahu Pak, ini ditonton Pak Prabowo apa enggak? Yang pasti Mas Gibran. Oh iya, kalau Mas Gibran, halo Mas Gibran. Gak apa-apa lah udah, gitu ya udah deh. Enggak. Ini udah main menjurus-jurus yang kemana-mana nih. Nah terakhir boleh lah ya. Mas Gibran tuh kan kalau dia memang disiapkan sebagai wakil gitu. Wakil, secara konstitusional ya dia wakil presiden. Nah di mana-mana kan wakil juga akan potensial jadi calon presiden. Iya. Kamala Harris misalnya. Iya. Itu kan setelah Pak Biden mundur ya. Ini kan nggak mundur Pak Prabowo, masih ada. Tapi kalau nggak sehat juga bisa. Andrew Johnson misalnya. Gitu ya. Tetap sehat ya Pak Prabowo. Tetap sehat Pak Prabowo. Terakhir pesan untuk kondisi politik tanah air termasuk pilkada dan partai politik. Kita kan udah tahu ya mana yang benar mana yang salah. Yes. Gitu ya. Mana yang baik untuk negara ini, mana yang tidak baik untuk negara ini. Kita konsisten aja mendoakan supaya yang baik-baik itu ada di Indonesia. Amin. Dan yang jahat-jahat itu segera meninggalkan Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Jatuh. Ini dahsyat ini doa-doanya. Doanya kita disetujui. Disetujui atau malah enggak? Ini. Nah, ini. Jangan grogi dong. Terima kasih Mas Hensat. Sama-sama Pak. Orang yang sekarang sedang ditunggu-tunggu analisanya di riuh rendahnya politik tanah air saat ini dengan berbagai keanehannya. Ya. Lu merasa aneh gak? Ya. Singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.